memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Nanti teman kita Renata akan berdoa untuk memulai ibadah. Yuk kita berdoa. Ayo berdoa. Terima kasih. Syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Renata berjob ya teman-teman. Yuk kita akan pujikan pujian. Dikepak-kepakkan tangannya. Yuk kita pujikan pujian ini bersama-sama dengan gerakannya juga ya. Semua siap? Kita mulai pujian kita. Haleluya. Digoyang-goyangkan badanmu agar tubuh sehat.
minggu kita. Oke, sekarang kita akan memuji Tuhan kembali. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita pujikan pujian King Kong badannya besar. Kita sama-sama pujikan pujian ini dengan gerakannya juga. Yuk semuanya kita sama-sama berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami dan juga berkati guru yang mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja. Kita semua yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan. Shalom. Halo, shalom adik-adik, selamat pagi semua. Gimana kabarnya nih? Yang pasti baik-baik aja ya. Ayo bangun, yang masih tidur ayo bangun, kita mau ibadah sekolah minggu. Kita mau menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Cici mau cerita tentang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah Cici mau cerita tentang perumpamaan seorang penabur. Kalian bisa baca juga di Matius 13 ayat 1-23. Yuk kita mau dengerin ceritanya ya adik-adik. Pada suatu hari Tuhan Yesus bercerita, ada seorang petani pergi ke ladang membawa benih untuk ditaburkannya. Sampai di ladang ia mulai menabur benih tanamannya. Saat ia menabur, benih itu ternyata ada yang jatuhnya di jalanan. Karena berada di jalan, benih itu diinjak orang, ada yang dimakan oleh burung, sehingga tidak ada satupun yang tumbuh. Nah, jadi ketika petani ini jalan, ternyata benih tanamannya ada yang terjatuh di jalan. Kalau di jalan itu kan rata ya, nggak ada lahan untuk
tanaman tumbuh, ya kan? Itu karena bukan sesuatu yang bisa bikin tanaman tumbuh gitu kan, dan juga bisa dimakan sama binatang seperti burung, terus orang jalan diinjek, ya kan? Benih itu entah kemana bisa hilang kan, jadi tanaman itu nggak bisa tumbuh dan mati. Dan ada juga nih benih yang lain jatuh di tanah yang berbatu. Ternyata benihnya bisa tumbuh, tetapi tanahnya terlalu sedikit. Akarnya tidak bisa kemana-mana, sudah terhalang batu. Tidak lama kemudian benihnya layu dan mati. Jadi sebenarnya bisa tumbuh di batu karena ada sedikit tanah, ya kan. Tapi dari sekian banyaknya batu dan tanahnya sedikit, jadi tanaman itu nggak bisa bertahan lama, nggak bisa bertahan hidup, sehingga bisa menyebabkan tanaman itu layu dan mati. Nah, jadi sebaiknya di mana sih kita menanam benih yang baik itu, di tanah yang seperti apa? Nah, ini nih, ada lagi benih yang jatuh di tanah yang subur, tetapi tanahnya penuh dengan semak berduri. Ternyata benihnya bisa tumbuh juga dan mulai besar, tetapi semak duri di sekitarnya mulai tumbuh dan besar juga, sehingga menjepit benih itu. Tidak bisa tumbuh lebih besar lagi, tidak mendapatkan sinar matahari, akhirnya layu. Karena apa? Karena duri-durinya lebih banyak daripada benih itu. Dan kalau berduri itu kan tajam, jadi tanaman juga bisa merasakan, karena dia kan hidup ya adik-adik. Tanaman itu bisa tumbuh kalau kita sirami, terus ada tanah yang baik gitu kan. Jadi tanaman itu bisa tumbuh dengan sendirinya. Nah, ini lebih banyak semak berdurinya daripada tanamannya. Dan ada juga benih yang tumbuh di tanah yang subur dan bersih. Benihnya tumbuh besar, akarnya semakin kuat, batangnya semakin tinggi, dan kemudian berbuah banyak. Jadi, nih adik-adik, kira-kira menurut kalian yang bakal bisa tumbuh besar itu di tanah, di jalan, di semak berduri, atau di tanah yang subur? Ayo. Nah, di tanah yang subur, ya kan? Jadi, ketika kita menanam sesuatu, kita harus menanam di tanah yang subur agar tanaman itu juga tumbuh besar, berbuah lebat, ya kan? Dan kalian bisa menikmati hasil buahnya. Kalau kalian juga menanam bunga, kalian bisa menikmati bunga yang indah. Ngelihat bunga nih, wah, bagus banget nih bunganya nih, ada bunga mawar, bunga melati, dan lain-lain. Dan ada buah-buahan juga kalau kalian menanam di tanah yang subur dan tanaman buah-buahan. Seperti itu ya adik-adik. Nah, jadi apa intinya? Tuhan Yesus berkata, benih itu seperti firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap orang, termasuk adik-adik semua nih. Jadi adik-adik ketika mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, kita juga harus mendengarkan dengan baik. Jangan suka main. Terus ketika cici kokonya yang lagi sharing firman Tuhan, kalian malah asik bermain, bercanda. Itu gak boleh adik-adik. Karena apa? Ketika cici kokonya memberikan benih firman Tuhan kepada kita, kita mendapatkan benih yang baik juga dan bisa berbuah menjadi hal yang baik gitu. Kalau kita mendengarkannya dengan benar, ya kan? Jangan seperti benih yang jatuh di jalanan, habis diceritain firman Tuhan, udah dengerin, udah ngerti, tiba-tiba bisa lupa lagi. Tadi cicinya cerita tentang apa ya? Kayaknya aku lupa deh cerita tentang apa. Jangan kayak gitu ya. Jadi kita mau jadi benih yang tumbuh di tanah yang subur, ya, bisa berbuah lebat, kita bisa ngajak teman-teman kita yang gak ke gereja nih, ayo dong datang bareng-bareng, kita gereja sama-sama. Kita bisa ajak teman kita yang mungkin belum mengenal Tuhan, ayo datang yuk sama-sama kita ke gereja. Walaupun sekarang masih kondisi COVID-19, tapi adik-adik bisa ajak mereka untuk tetap beribadah
online melalui streaming YouTube, nonton di YouTube ya kan. Kita kan ada ibadah di YouTube ya kan, di online. Jadi kalian bisa juga ke Zoom ya kan adik-adik semua. Yang mungkin yang teens nih ya, kalian bisa ibadah di Zoom juga. Jadi kita mau berbuah dan bertumbuh seperti buah yang lebat di tanah yang subur. Gitu ya adik-adik. Jangan lupa ingat selalu kita mau menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita mau bertumbuh. Karena apa? Kita juga mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, biar kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang baik di dalam hidup kita ya. Sekarang kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga mau Tuhan bertumbuh Tuhan, menjadi buah yang pohon dan lebat, buah yang lebat Tuhan, yang banyak Tuhan, bisa menjangkau Tuhan teman-teman kami di sekitar kami untuk bisa percaya kepada Engkau. Biar kami juga bisa menjadi berkat Tuhan untuk dimanapun kami berada juga Tuhan. Biar semuanya itu Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang Kau berkati juga Tuhan. Biar Kau selalu menyertai juga Tuhan. Berikan kesehatan, perlindungan Tuhan atas hidup kami masing-masing Tuhan, dimanapun kami berada. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, shalom semua. Bye-bye.